Makanya kadang Allah itu memberi ujian melalui kita, melalui anak yang sifatnya persis kayak kita. Hola netizen yang tercinta, hubungan Nikita Mirzani dengan putri sulungnya Loli diketahui masih tidak kunjung membaik. Terbaru, Loli dirumorkan telah hamil di luar nikah dan menggugurkannya. Gegara hal tersebut, banyak netizen yang budiman mengaitkan apa yang terjadi kepada Loli dengan Nikita Mirzani sebagai seorang ibu. Melihat hal tersebut, Nikita Mirzani tampak tidak terima dirinya disinggung-singgung. Beredar video Nikita Mirzani yang tidak mau dirinya dianggap sebagai cerminan atas apa yang telah dilakukan Loli. Nikita Mirzani mengatakan faktor lingkungan dan teman juga bisa mempengaruhi sikap dari seorang anak. Nikita Mirzani sebagai orang tua merasa dirinya telah menjalankan kewajibannya sebagai ibu, yakni mengurus Loli hingga usianya 16 tahun sebelum sang putri mulai memberontak kepadanya. Gegara hal itu, Nikita Mirzani merasa apa yang kini dialami oleh Loli sudah bukan lagi menjadi tanggung jawabnya. Jangan pada ngomong orang tua cerminan, anak cerminan orang tua, nggak ada ya. Gua punya tuh temen ibu bapaknya baik, anaknya belangsak tuh banyak. Ketika anak sudah besar, sudah sekolah, lingkungan itu berpengaruh, lingkungan sekolah, dengan siapa mereka berteman. Makanya kita kalau jadi orang pilih-pilih ya berteman, jangan semua ditemenin. Itulah kira-kira yang penting. Gua udah ngurusin dari dalam kandungan sampai umur 16 tahun. Kalau ketika dia lepas dari genggaman gue menjadi anak yang brutal, nggak, itu urusan dia deh. Udah dosa dia yang nanggung, bukan dosa gue lagi yang nanggung. Sekarang gue mau cari anak adopsi pencari bayi bule yang cakep, yang matanya hijau, perempuan. Kalau ada yang tahu di mana sih tempat dapetin bayi adopsi, perampungan bayi-bayi gitu yang cakep-cakep, mau udah gua. Tapi gua mau ya dari bayi biar ngurusinnya dapat gitu feelnya. Karena kan sekarang sekarang tuh gua nggak harus kerja banting tulang gitu ya. Sekarang gua udah tinggal menikmati hasil dari apa yang sudah gua lakukan selama ini, pekerjaan segala macam. Alhamdulillah udah punya bisnis sudah jalan semua, tinggal duduk anteng, duit masuk. Sekarang gua mau menikmati hari-hari gua. Makanya gua pengen punya anak lagi, tapi mau adopsi aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Loli, emak gua nanyain gua setiap 1 bulan sekali mulai dari kelas 6 SD apakah lu masih virgin atau enggak. Tapi jujur, hal-hal kayak gini itu sangat-sangat membantu di hidup aku, karena ketika aku mau melakukan sesuatu yang nggak bener, itu langsung terbesit, duh emak gue bakal nanya bulan ini. Dan aku sangat-sangat nggak mendukung orang-orang yang menikah muda karena MBA. Kalau bisa hal itu dihindari. Kenapa? Karena kerjaan gue ngurus orang cerai, dan orang cerai yang sekarang banyak gue urus itu banyak karena MBA. Karena mental mereka itu masih mental yang muda banget, belum bisa dikasih tanggung jawab sebagai orang tua, masih pengen jalan-jalan, masih pengen seneng-seneng, happy-happy. Disuruh nikah, dimana ngerasa terkekang dan dunianya sempit. Disclaimer dulu sebelum ada yang salah paham, aku udah nikah ya BTW, dan aku nggak mendukung seks bebas ini. Kalau bisa kita sebagai generasi muda mulai deh hal-hal tersebut kayak jangan dimaklumi gitu loh. Kalau bisa, kalau udah ada indikasi dari awal kayak yang dilakuin Nikita Mirzani ini udah bener banget. Karena mahkota itu sulit untuk didapetin lagi, sekali aja lu kasih ke orang yang bukan suami lu. Nikita merasa hancur saat mengetahui kabar dugaan Loli hamil di luar nikah, yang semakin membuat Nikita tak sanggup menahan tangisnya. Padahal kita tahu bahwa Nikita adalah salah satu artis yang terlihat tegar. Ada beberapa kasus yang saya tangani berkaitan dengan konflik ibu dan anak. Hubungan ibu dan anak bisa retak karena beberapa faktor, seperti kurangnya komunikasi yang baik. Selain itu bisa saja perbedaan nilai atau pandangan hidup. Seringkali orang tua merasa ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, tetapi ternyata sang anak merasa itu adalah tekanan untuk mereka, dan akhirnya menimbulkan perselisihan yang tidak terselesaikan. Ada juga karena pengaruh dari luar, bisa dari media sosial atau bahkan teman. Semua itu menjadikan ikatan emosional mereka menjadi rusak. Saya ada kasus yang cukup menarik, di mana ada ibu dan anak datang terapi ke saya. Sang ibu mengeluhkan anaknya yang selalu tidak nyaman setiap dekat dengan dia, bahkan sering marah-marah. Di sisi lain, sang anak menceritakan bahwa dia sebenarnya ingin dekat dengan ibunya, tetapi entah kenapa saat dekat dengan ibunya, dia merasa ingin marah
dan jadinya uring-uringan sendiri. Karena tidak ketemu akar masalahnya, saya melakukan induksi kepada sang anak untuk mengakses pikiran bawah sadarnya. Saya melakukan regresi usia untuk mencari akar masalahnya. Ternyata ditemukan bahwa saat usia 4 bulan dalam kandungan, sang ibu sempat minum obat untuk menggugurkan kandungannya. Saat minum obat, pastilah emosi ibu tersebut campur aduk, dan emosi tersebut tertanam kuat di pikiran bawah sadar sang anak. Diketahui saat itu sang ibu nekat menggugurkan kandungannya karena himpitan ekonomi, dan juga diketahui bahwa 9 bulan sebelumnya ibu tersebut baru saja melahirkan anak ketiganya, sehingga jarak anak dan jumlah anak semakin menekan ekonominya. Ingat, pikiran bawah sadar bersifat jangka panjang, bahkan permanen sejak 4 bulan dalam kandungan. Dari cerita Nikita Mirzani ini dan konflik ibu dan anak lainnya, kita harus makin sadar bahwa setiap saat kita perlu mengevaluasi pola asuh kita terhadap anak. Jangan sampai niat baik orang tua ternyata malah membuat luka batin pada mereka. Jejak orang tua di masa lalu itu bisa menurun ke salah satu anak kita, ya. Biarpun kita tidak mau, kalau memang hukum alamnya seperti itu, kamu mau ngomong apa? Makanya kadang Allah itu memberi ujian melalui kita, melalui anak yang sifatnya persis kayak kita di masa lalu. Mungkin sekarang kita udah tobat, ya kan? Contoh, nggak usah jauh-jauh, tetangga saya, dia seorang haji, suami istri haji, anaknya orang kaya, kakek neneknya juga haji, tapi sangat sombong, suka menghina orang lain, suka ngata-ngatain orang lain. Terus mereka kaya, mereka diberi ujian melalui anaknya, ya. Anaknya tersandung kasus narkoba, utangnya banyak, miliaran, tapi mereka diuji, tapi mereka bisa lolos dari ujian itu. Mereka jualkan sawah, tanah, semua harta mereka dijual untuk melunasi hutang-hutang anaknya, tapi mereka diem, tetap menutupi. Gini berarti mereka orang gini, ya. Mereka bisa lolos dari ujian itu, yaitu hukum karmanya. Kamu harus membayar melalui anak kamu, gitu kan. Tapi ketika orang tua yang lagi diuji melalui anaknya, mungkin dia itu sering nyakitin orang lain, tidak baik, bikin sakit hati orang lain, suka menghina orang lain, terus dia diuji melalui anaknya yang persis sifatnya seperti dia di masa lalunya, tapi dia tidak bisa menutupinya, malah dia mengumbar di mana-mana. Itu namanya gagal ujiannya, ya. Berarti gagal, ya, semakin amburadul, nggak bakalan tenang hidupnya, kan kayak gitu. Siapa sih yang mau seorang orang tua yang dikasih anak terus anaknya nggak nurut? Ya kembali lagi, gimana masa lalumu? Kamu ngasih contoh yang seperti apa? Kalau kamu ngasih contoh yang baik, ya anak kamu akan baik. Kalau walaupun anak kamu belum lahir, tapi ini langit dan bumi itu menyaksikan setelah nanti anakmu lahir, diberi lihatlah, dimasukkanlah ke anak kamu. Nanti alurnya itu akan seperti itu. Nanti apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu kamu, itu nanti persis akan menurun ke anak kamu, walaupun anak kamu belum tahu kamunya dulu seperti apa. Kan kayak gitu. Jadi gak bisa ngelak, kan kayak gitu. Contoh ya, nggak usah jauh-jauh, kayak anakku dulu. Aku tuh skarpe dewe itu berenbunuh, nggak mau dibilangin. Anakku sama, dulu aku males nulis, aku paling seneng suruh temen tulisin, nanti tak bayar. Anakku sama gitu terus. Tapi anakku itu yang paling aku seneng, dia itu nggak pelit, persis kayak aku, orangnya nggak pelit. Jadi kalau punya makanan apa, dia itu diparuh sama temen-temennya, itu persis kayak aku. Kenapa sifat itu tuh nurunin ke anakku gitu kan, jadinya boros gitu lah. Terus anakku tuh dia tuh kuat, nggak cengeng. Nah itu aku suka, kuat nggak cengeng, biarpun dikatain apa dia diem anaknya gitu. Persis kayak aku gitu. Cuman aku selalu bilang, masih kecil jangan pacaran ya, jangan genit ya gitu. Dia masih nurut sih gitu kalau sekarang. Soalnya dulu aku, mamanya, aku tahu cowok aku pacaran itu
umur 21 aku baru kenal yang namanya pacaran. Tapi gimana lagi, aku nggak tahu ya, soalnya kan itu anaknya 2 orang. Kalau suamiku playboy kayaknya dulu, kalau aku nggak. Kalau aku tahu yang namanya pacaran itu kalau nggak salah umur 21. Aku nikah aja dulu sama mantan suami aja, aku nggak cinta kok, aku dijodohin ya. Dan yang aku seneng, aku kan dari kecil itu suka yang apa ya, kayak spiritual. Dari aku kecil tuh seneng banget spiritual ya, dan itu nurunin ke anakku, dan persis gitu, persis kayak anakku tuh tahu hal-hal kayak gitu tuh, persis aku seneng gitu loh. Jadi kayak untuk pembentengan dari kecil tuh kayak udah tahu nih gitu arahnya kemana gitu loh. Bahkan waktu aku ngelahirin juga kan, malam-malam depan rumahku kan habis meninggal itu tuh aku ngeliat di depan rumah anakku tuh, kalau anak bayi yang biasa itu kan nangis ya, kelecetan, ada hal seperti itu. Anakku nggak, cuman matanya melotot terus gosek, nggak nangis. Jadi kayak anakku tuh dari aku suka nih, maksudnya aku seneng nurunin ke anakku gitu loh. Terus pas anakku mau lahir itu aku dikasih tahu malam-malam, nanti anakku lahirnya hari ini, terus hari ini malam ini cewek, terus aku dikasih lihat lagi nanti anakmu wajahnya kayak gini, terus aku dikasih sebelum, jadi nantinya anakku akan seperti apa tuh kayak dikasih lihat gitu loh. Nah di situ aku seneng. Cuman yang paling aku nggak seneng dari anakku tuh dia itu boros gitu loh. Maksudnya aku tuh biar bisa dimakan sampai besok, jangan dihabisin sama teman-temannya. Itu aku kesel.